bisa untuk nahan. Artinya benar bahwa penyelundupan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE adalah niat jahat saudara Joko Widodo agar bisa menahan orang yang dilaporkan walaupun dia hanya menyatakan ya menghinakan dan juga melakukan fitnah kepada dirinya. Begitu. Bentar, saya tanggapi dulu. Ada tadi ada mau tanya, silakan Pak. Mau tanya. Ya, yang saya mau tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan kata-kata tadi berkaitan dengan penyelundupan dan lain sebagainya. Ini perlu suatu konfirmasi. Baik, saya sudah menjelaskan pada media. Ya. Begini, saudara Joko Widodo komplain bahwa dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya dengan menyatakan ijazahnya adalah palsu. Enggak, yang saya tanyakan berkaitan dengan saya sedang menjelaskan. Laporan. Kalau saudara sudah puas dengan jawaban itu, saya akan hentikan. Loh, kan yang saya tanyakan merendahkan seperti apa yang dimaksudkan. Makanya yang merendahkan itu karena disebut ijazahnya palsu. Yang dilaporkan itu berkaitan dengan undang-undang IT. Ya itulah kemudian kenapa itu diselundupkan saudara maksud. Pasal 32 itulah yang kemudian pasal karet. Yang motifnya adalah untuk menahan. Sebentar, saya jelasin dulu ya. Sebentar. Sebentar, saudara sedang bertanya atau menjelaskan? Enggak, saya mau jelasin. Kalau menjelaskan saya tidak butuh penjelasan saudara. Enggak, maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Ini penting dalam kaitan untuk menjelaskan apa sih rangkaian dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Roy Suryo. Karena ada persoalan, masa penelitian langsung menuduh ini palsu dan lain sebagainya. Yang namanya penelitian itu adalah sebuah kajian-kajian hukum yang harusnya diterapkan dalam konteks bagaimana melihat persoalan-persoalan yang sangat substansi. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak, dibawa-bawa ke media dan lain sebagainya. Nah, ini apa sih yang dimaksudkan? Ya tentunya itu kan berkaitan dengan masalah pelanggaran IT. Kalau udah disebut dengan pelanggaran IT, nggak bisa dong itu sebagai pasal penyelundupan. Karena memang faktanya seperti kalau itu. begitu lex spesialis ITE aja, jangan dicampur ITE, dicampur dengan pasal penerapan fitnah. Ini kan nanti borong saja soal salah benar belakangan. Bawa aja pengadilan. Yang penting bisa digunakan untuk orang menahan dengan satu tersangka karena ancamannya di atas 5 tahun berdasarkan ketentuan KUHP. Secara subjektif polisi bisa melakukan penahanan dengan catatan ancamannya di atas 5 tahun. Berarti ini yang kita Anda setuju dong berarti berkaitan masalah ini. Oh enggak setuju saya. Sejak kapan saya menyatakan setuju? Saya tidak pernah setuju. Tadi katanya udah mengatakan bahwa kalau memang itu undang-undang IT, gunakan ini kan dicampur, di blender. Ada pidana umum, ada sekarang saya tanyakan, apakah itu salah dalam hukum acara? Itulah yang saya sebut ada motif untuk menahan klien saya. Ya wajar aja dong kalau memang ada kesempatan. Nggak boleh. Itu namanya jahat. Katanya saudara Joko Widodo hanya membuktikan itu. Jangan itu menyalahgunakan undang-undang. Sebentar, saya tahu, saya membuat undang, kamu nggak ngerti apa-apa, udah diam. Silakan, undang-undang ITE itu saya yang buat. Silakan, Bung Boy. Ya, salah itu penyelundupan hukum ini.